ajaib dalam kehidupan kami. Ketika kami percaya kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kami. Ketika kami boleh mendengar Tuhan kebenaran Tuhan, the truth Tuhan, kami tahu ya Bapa, kebenaran itu yang akan melakukan semua yang perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar, perkara yang luar biasa. Dan kami tahu itu bukan hanya sekali-sekali, tapi itu menyertai kami senantiasa selama-lamanya. Seperti tadi kami mendengar dari Pak Yahya Tuhan, dimanapun dia berada, sekalipun di Malaysia, Tuhan menyertai dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Terima kasih pada pagi hari ini, kalau kami boleh menikmati hidangan Raja, menikmati roti surga, menikmati makanan bersama dengan Tuhan. Biar kami kenyang, puas, kuatkan, disegarkan. Kami bersyukur untuk semuanya. Bapak, kami juga bersyukur untuk 13 tahun sekarang di CB Tuhan. Kami tahu kalau kami boleh 3 tahun Saudara. Pada tanggal 13 Januari kemarin Tuhan, 3 tahun. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang memelihara kami, bahkan Engkau yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh berjalan bersama-sama Engkau. Kami boleh menikmati air kehidupan, kami boleh menikmati hujan daripadamu Tuhan. Sekalipun Tuhan beribu-ribu ton tidak menimpa kepada kami, tetapi bertitik-titik air yang menyegarkan terus Tuhan bersama-sama dengan Kau. Terima kasih Bapak untuk anak-anakmu yang Kau limpahi, yang Kau suplai dengan kesetiaan-Mu, sehingga kami boleh terus menikmati Yesus di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri kami terus boleh melihat keindahan-Mu, kemuliaan-Mu. Kau indah dari segala sisi, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Kau cantik ya Tuhan, Kau kuat, Kau tidak sombong, Kau lembut, Kau tidak lemah, Kau sekuat baja, selembut sutra. Engkau Raja segala raja, sekaligus hamba yang melayani kami, yang menyuci kaki kami. Engkau Tuhan yang adalah gembala yang agung, yang gembala yang luar biasa, sekaligus anak domba yang disembelih. Tuhan, Engkau yang memberi kami makan, Engkau yang menyediakan sehidangan bagi kami dan melawan kawan kami, sekaligus Engkau roti hidup bagi kami yang kami makan pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur Engkau segalanya bagi kami. Dan biarlah Tuhan buka pintu mulut perkataan anak-Mu ini, sehingga apapun yang disampaikan, sungguh-sungguh Tuhan adalah firman-Mu, isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya dan sepakat katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Silakan duduk saudara. Dan sekali lagi shalom. Ya, pokoknya sekarang saya akan melihat dan terus melihat. Saudara saya terus dimudahkan lagi, amin. Ya, nggak kebetulan lah, ya. Dan dimudahkan lagi itu ya kita segar, mudah, kuat, ya. Kita bukan cuma sekedar perjamuan terus gitu ya, terus ngomong forever stay, tapi makin lama kita tahu itu meresap dalam kehidupan kita, ya, kehidupan Kristus, amin. Ya, Zoe, kehidupan Kristus itu luar biasa. Nah saudara, sekeliling ya sudah dengar bom ada gini katanya, wah kalau mau ngopi sekarang susah ya, di Starbucks ada bom, di Starbucks mau minum kopi di warung bisa ditabrak Lamborghini katanya gitu ya. Aduh, kalau mau minum kopi di mall katanya bisa dikasih arsenik katanya. Ya udahlah, minum kopi di rumah. Tapi saudara, memang keadaan dunia tidak akan lebih baik, tapi inilah kesempatannya Tuhan membuktikan kita bersinar terang. Amin. Ya, minggu lalu saya di Singapura. Ya, artinya kebaktian kedua di tahun 2016 ini. Kebaktian pertama tanggal 3 Pastor Prince sampaikan, ya. Henry juga mungkin sampaikan di sini, mana Henry belum datang. Ya, bahwa ada tema dari tahun 2016 yaitu milikilah kepemilikanmu, milikilah kepemilikanmu, ya, possessing your possessions, ya, saudara. Dan ini terus ditambahkan, ya, saudara harus ingat, oh ditambahkan nantinya apa? Greater glory masih, ya, terus jalan kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tapi Pak, kalau kunci Daud gimana? Terus Tuhan akan buka terus, ya. Makanya kita akan melihat terus bagaimana pewahyuan tentang Yesus, bagaimana keajaiban tentang Yesus, ya.
Itu sudah berlaku dalam hidup kita. Saudara, kenapa kita harus dengar terus? Ya, kenapa kita perjamuan terus? Karena kita orang lupa, ya. Orang Israel keluar dari Mesir, tadi kita lihat pagi-pagi bagaimana Tuhan membuka laut merah, ya. Nggak lama juga udah lupa lagi. Mana? Bunuh gue di Mesir, ya. Seperti itu, saudara, ya. Tapi kenapa Tuhan bilang kita makan dan menjadi kenyang? Kenapa kita makan? Kita tuh kenyang. Katanya Pak Melki, kalau kita makan Tuhan Yesus kita lapar lagi, teman-teman. Betul, kita kerinduan lagi. Tapi kalau kita terus makan, kenyang, makan kenyang, kita kenyang, dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Itulah itu sebenarnya gaya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dekat. Ya kan? Masa harus lakukan lagi Pak, lakukan gini? Bukan. Ya, nanti kita dengar ya bahwa tanggal 10 kemarin highlightnya pastornya bilang feed makan ya. Memang ya, saya akan pelan-pelan. Kita punya waktu banyak. Maksudnya kalau nggak ada hari ini, ada minggu depan, ada minggu depannya lagi. Saudara, saya cuma berdoa ya bahwa saudara tidak tar datang tar enggak ya. Bukan apa-apa, saudara, karena sekarang mulai disingkapkan gitu, ngerti, oh gitu ya. Ya, saya sempat bertanya-tanya waktu dengar khotbah yang tanggal 3. Pastor Pim bilang gini, ini visi buat gereja yang terus mendengar ya. Maksudnya gini, bukan yang egois, bukan. Maksudnya gini, karena 32 ribuan kalau kita pernah lihat di sini ya, average jemaat yang datang di NCC. Tapi waktu tanggal selalu awal tahun tanggal untuk visi atau tema lebih baik saya bilang tema ya, tema tahun tambah 10.000 selalu, kurang lebih 10.000 ya. Kata maksudnya nggak apa-apa kalau nanti datang terus makan, tapi jangan sampai begini maksudnya ya. 10.000 dari punya gembala-gembala lain yang punya visi yang lain dan gereja-gereja lain, terus mereka berharapkan bohong, Pastor Ben bohong gitu ya. Nggak akan katanya ya. Artinya gini, nggak begitu ceritanya ya. Nah tapi kan masing-masing apa? Masing-masing nah saya bersyukur saya datang di situ, saya pikir iya aneh juga ya. Pada hari itu tanggal 10 bisa-bisanya tuh, kalau hari ini kan nggak ada baca kesaksian ya, tapi Pak Yahya nikah ceritain kesaksian ya, di sana dibaca kesaksian. Bisa kesaksiannya itu pas orang Indonesia ya. Udah gitu Pastor Pin khotbah, nanti baca kesaksian lagi pas orang Indonesia. Dia bilang hari ini tentang Indonesia ya. Saya jadi jemaat, saya ketawa-ketawa juga. Senang ya. Saudara, ada hal-hal yang Tuhan itu sense of humornya tinggi ya. Lagi kok duduk shalom kok cium sama Pak Dedi. Jadi senang ya. Terus datang ke situ, di sini udah lama nih gak baptisan ya, Tapi tiba anaknya Pak John pulang dari Australia, dia bilang gini, mau dibaptis Pak katanya. Ya kan? Nanti tuh saya mau dibaptis William. Oh boleh, saya mau dibaptis di laut. Dibaptis beneran, nggak ada hujan nggak ada angin tuh mau dibaptis. Ya saya ceritakan baptisan ya. Bukan gak lama, besoknya adiknya bilang, saya juga mau Pak katanya, sama pacar saya nih mau. Ya jadi saya berbaptis 3 orang Singapura. 3 orang Singapura ya, berbaptis 1 di laut, 2 di kolam renang. Ya cuman bagi saya pribadi, nah itu Tuhan tuh kasih gini penghiburan yang penuh sukacita ya. Jadi baptisan mereka pakai format dari GCB ya, dan menyenangkan ya. Saya cuma Tuhan ingetin, lihat ya, orang dibaptis di laut kan kayak orang Mesir tadi kita lihat pagi-pagi ya. Orang Israel lewat dibaptis ya, lewat laut ya. Untuk apa? Waktu mereka keluar Mesir yang mereka lihat dulu tidak bisa lagi ya, udah tenggelam semua ya. Segala dosa, segala kutuk, segala perbudakan sudah ditinggalkan di belakang ya. Saudara, luar biasa, itu luar biasa benar ya. Jadi saya datang ke sana ngelihat gitu aja,
saya udah senang, ya. Nah, dan yang pasti saya pertanyakan ini, ya, saudara, mungkin bagian besar dari kita berpikir gini, restorasi. Saya pengen restorasi itu gini supaya semua diberkati gitu ya, dengan keuangan yang banyak sekali gitu. Ya, saya pengen kan nggak salah ya, saya ngomong aja gitu. Amin Pak. Amin, ya emang amin Pak, pasti Pak. Jangan takut, diperpanjang Pak. Nggak bisa direstorasi. Tapi yang pasti yang saya lihat, ya, soalnya direstorasi dimudahkan bener, dilindungi, dijagai. Amin. Dijaga loh, bener loh. Dipelihara kayak tadi Mika cerita, ya, Pak Yaya cerita. Ya, saudara, saya nggak melihat lagi saudara, kayak tadi Pak Yaya bilang, ya 2 orang tua katanya di Malaysia, enggak. Umurnya banyak Pak Yaya, tetapi rohnya Yesus, amin. Dan dimudahkan lagi. Saya nggak mau tahu gimana caranya Pak Yaya, yang percaya rohnya di dalam Yesus dimudahkan lagi Pak, dimudahkan lagi, ya. Gak usah saya cerita lagi, nanti bosan ya. Saya cerita gembala saudara Melki ya ngalami. Tapi saya juga lihat gini, kalau udah dimudahin itu Raja Wali, terus ngapain? Terus mati gitu, nggak bisa nangkap ikan lagi? Enggak, saudara 30 tahun lagi umurnya, itu Raja Wali. Kalau kita 120 tahun ya, dimudahkan, disegarkan, itu ajaib. Amin. Amin, ya. Kalau salah keuangan, nah ini, ya. Tiba-tiba sekarang ini masuk tanah perjanjian. Jadi saya bilang sama Pastor Lawrence, sebenarnya inti saya cuma satu, gitu ya. Saya bilang gini, Pastor, kalau gereja GCB ini udah 3 tahun, ya kami closely ikutin, ya bahkan kami bilang Pastor Brian itu gembala kami. Oh iya nggak apa-apa, oh iya bagus, tapi memang mereka tidak ada afiliasi, ya. Gereja, kenapa gitu? Ya dia maunya begitu, udah gitu aja. Nah kita di bawah GPK kan, bajunya, administrasinya, dan itu kelas A, itu bagus. Nah, dia juga tanya, siapa ininya, Ibu Maria, gereja itu sinodenya kelas A bagus. Oh iya, good. Ya, pokoknya saya cuma mau tanya, visi possessing our possession ini milik kita juga nggak? Absolutely yes. Ya, kenapa saudara? Kita sama-sama berjalan, kita sama-sama makan. Ya, nah ini jadi amat sangat penting karena kalau nanti kita lihat nih, nanti kita akan lihat ya seperti apa yang posesif, yang disebut possessions kita, ya seperti apa tanah milik kita. Nah itu yang kita mau dengar ya hari ini, pelan-pelan. Kalau nggak masih ada waktunya minggu depan, ya. Nah, cuman kan selalu ada oposisi, ya. Orang Israel udah keluar, ya mereka udah sampai Kades Barnea 2 tahun udah jalan, ya. Mereka bilang ini, pintai dulu, belum tentu loh. Nanti orangnya kayak apa kita nggak tahu, jalannya lewat mana kita nggak tahu, ya. Bahkan setelah pulang mereka bilang ada raksasa, ya. Padahal Tuhan nggak pernah satu kali pun ngomong tentang raksasa, nggak pernah, ya. Nih khotbahnya Pastor Ben untuk visi ini kesana kesini nih, ya dari kitab. Makanya kadang-kadang saya kalau lompat-lompat dikit, mohon maaf ya. Dari Keluaran, Bilangan, Ulangan, ya, ntar Ibrani dan lain-lain teman-temannya di bawah ya. Dan cuman gini, saya mencoba melihat keseluruhannya. Oh iya, Tuhan ini benar-benar mau memulihkan kita secara gini, secara benar-benar puas. Ya, kita tuh benar-benar rest, kita itu benar-benar makan sampai kenyang, kita benar-benar kaya diberkati sama sekali. Ya, gimana caranya? Nggak tahu, sudah kita lihat. Cuma orang punya gini, punya namanya nevertheless itu gini. Tapi what about? Bagaimana kalau? What if? Ya gimana? Nanti ada raksasanya loh.
Ya, selalu saudara dan saya ini yang benar-benar pegang pure grace. Waktu kita bilang gini, itu bom gimana? Ya bom gimana? Semua setelah dosa, Adam jatuh dalam dosa, bumi rusak. Ada malapetaka, ada kebakaran, ada ISIS, ada bom, ada segala macam. Semua korosi turun. Nah sekarang udah turun, bagaimana? Tuhan turun dari surga. Bukan bagaimana, tolong kita, angkat kita. Ya, kamu dimerdekakan dari gelap ke dalam terang. Nah kalau kita bilang dalam terang, kita ngomong dong. Ya, kita di Mika bilang, saya udah ditebus dari segala kecelakaan. Bukan kesombongan, bukan ditebus. Bukan ngegaya gitu, gua emang gak bakal celaka, bukan begitu ceritanya. Tuhan telah menebus saya dari kecelakaan. Saya duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkaca kepada Tuhan. Tempat perlindunganku, kubu petanganku, Allahku yang kupercaya. Pak, saya gak bisa hafal seperti Bapak. Dia bilang aja, pokoknya gue di bawah kepak sayap Tuhan, cukup. Saya di dalam Tuhan. Saya berkali-kali bilang, ya, ini saudara nih, langsing nih, bolpen. Ya, ini Yesus. Saudara saya di dalam Yesus. Sekarang kalau ada mau jedar, kena siapa dulu? Nah, Yesus dulu. Saudara kan enggak? Aman. Ya, nggak ada urusan. Tidak ada urusan. Ya, Pastor Win bilang gitu, tembak matahari dulu, meleset-meleset kena bulan. Ya, taruh terus itu, terus yang set us free. Ya, karena itu kita ya ada ayatnya sih. Orang benar tidak akan mengalami malapetaka apapun. Tuhan yang ngomong. Kalau dibilang tidak akan dong. Amsal 12 ayat 21. Ya, siapa orang benar? Siapa? Lu orang benar. Gue nggak benar, tapi gue dibenarkan. I am the righteousness of God in Christ. Amin. Ya, saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Bukan kebenaran relatif, mentok tuh kebenaran Tuhan. Ya, jadi bukan kesombongan, justru kita berlindung di dalam Tuhan. Amin. Jangan mau ditawan, Ya. Nah, orang Israel tuh kita semua cenderung gitu mempertanyakan. Makanya saya bilang dari Mesir mestinya langsung masuk ke tanah perjanjian, muter-muter, wandering. WAWO katanya Pastor ini ya. Wandering WA. Berkelana. Saya udah cerita di sini. Wandering. Bertanya-tanya. Mana? Emangnya nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada bawang, nggak ada prei, nggak ada bawang putih, nggak ada daging, nggak ada ini. Mana air? Mana Musa? Mau bikin kita mati? Selalu wandering. Ya, cuman kita lihat itu seperti ini. Tuhan ajarin, ya. Oh, kayak gitu. Pendekatannya nggak bisa begitu. Ya, kita udah belajar the last, the least, the lost. Ya, kita ngerti Tuhan bahwa Tuhan tuh pakai yang terkecil, yang terendah, yang terhilang. Ya, itu supaya apa? Supaya kita butuh sama Tuhan. Membutuhkan Tuhan. Amin. Ya, sama-sama kata membutuhkan. Ya, jadi satu kata aja udah ngerti kita. Nah, singkat. Nah, ya kan? Masuk. Jadi saya udah di ujungnya dulu nih. Visinya apa? Obadiah 1 ayat 17. Ya, temanya apa? Intinya gini. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Dan kaum keturunan Yakub memiliki pula tanah milikinya. Nah, ini memiliki pula tanah miliknya, possessing their possessions, ya. Kalau kita our possessions. Miliki kepemilikan kita, sama-sama katakan. Miliki kepemilikan kita. Good. Gampang kan? Miliki kepemilikan. Kenapa? Karena ada yang udah purchase, ada yang udah beli. Sama-sama katakan, udah dibeli. Ya. Tuhan udah janji. Kalau ini Tuhan udah sumpah. Sekarang kita lebih kuat lagi. Tuhan sudah beli, sudah mati, darahnya sudah tercurah, bayar overpayment untuk kita. Ya, udah bayar lebih pakai darah.
Nah ini semua gambaran. Nanti kita akan lihat darah, kita akan lihat anggur, kita akan lihat semua. Ya, coba kita akan sebentar. Jangan ini ya. Jadi tanah, pokoknya gini. Kita akan lihat hari ini tanahnya itu bagaimana bagusnya. Ya, dari yang Tuhan janji di Ulangan, di Keluaran, sampai yang mereka lihat sendiri di Bilangan. Dan yang Tuhan tegesin lagi di Ulangan. Ya, Tuhan tuh istilahnya kalau dan kita sering dengar ya di sini, ya, bahwa Tuhan sebenarnya gemes. Tuhan tuh bukan marah-marahin kita, payah lo, nggak ada iman atau nggak kurang doa lo, kurang baca Alkitab, bukan. Tuhan tuh gemes gini, ya. Kenapa pakai iman sekecil itu? Banyak, gitu loh, gemesnya gitu. Kadang-kadang kalau kita baca di Alkitab sampai marah gitu. Kenapa sih percaya cuma segini kira-kira gitu? Bukannya dimarahin sebenarnya, prihatin. Prihatin. Ya, sementara yang kita dengar, ya, jangan iman gede-gede. Nanti kalau jangan berharap tinggi-tinggi. Nanti kalau gagal kecewa. Kita belum apa-apa udah punya syak sama Tuhan. Bukan kita lah di sono. Itu yang nggak laku. Itulah yang kita akan terus dengar di tempat ini, bahwa itu nggak laku sama sekali. Ya, Tuhan nggak bicara raksasa, Tuhan nggak bicara tembok besar, ya. Tuhan nggak bicara kesukaran, enggak. Tuhan bilang baik. Kalau mau kotanya besar, soal Tuhan lebih besar. Kalau temboknya mau tinggi, soal Tuhan lebih tinggi. Kalau raksasanya kuat, soal Tuhan lebih kuat. Amin. Itu namanya cara pandang dia. Ya. Jadi dari Gunung Sion, sama-sama katakan Sion. Ya. Lihat di sini ya. Ini basic miliki kepemilikan kita. Ya, dari Sion itu artinya dari Gunung Sion, bukan Gunung Sinai, ya. Satu, tanah perjanjian Kanaan itu tempat tinggi, ya. Ambil dari yang mengambil, yaitu iblis, ya. Nanti kita lihat, ya. Orang-orang Kanaan, bangsa-bangsa udah masuk situ untuk apa? Sebenarnya bukan musuh mereka kuli sebenarnya, ya. Makanya Tuhan bilang masuk dan duduki the land, bukan gini. Tuhan mah kejam. Orang Israel kan bilang gitu. Dia kan mau bunuh kita. Kita dilepasin dari Mesir, tau gak? Dia mau bunuh kita. Nah, yang kayak gitu tuh ngaco, ya. Karena telah dibayar lunas saudara Yesus. Dua, Tuhan bicara semua baik, semua bagus, semua mudah, semua enak. Lalu silahkan lihat, ya. Metik buahnya aja kelapang semua, setinggi badan manusia. Metik enak, mengalir susu dan madu, ya, mengalir berlimpah. Mengalir apa? Berlimpah. Kamu makan dan menjadi kenyang itu artinya apa? Kamu rest, ya. Saudara, kita dengar gini aja, kita dengerin terus, kita dengerin lagi, ulang lagi, dengerin lagi. Kita tuh makan, ya. Nah, saudara makan Yesus, jadi nggak jadi. Juga dengar sekali, jadi saya cuma nangkap itu aja, ya. Saudara mau apapun yang dijanji Tuhan, itu jadi makan, bener, ya. Coach suka makan. Kalau udah all you can eat, udah dibayar semua, lunas. Kan sekali bayar makan semua kan? Bener gak? Kata Martin, untuk gue yang gue udah kenyang juga gue ambil juga deh. Minimal gue pecah-pecah dikit kemarin. Kenapa? Gak mau rugi. Ya. Poinnya gini. Saudara udah dibayar. Masa cuma udah dibayar makan acar doang? Mau apa Coach Yu? Mau? Nggak mau, ya benar nggak? Nggak mau. Udah dibayar, ya. Sudah dibayar. Ya. Saudara, nanti kita akan lihat kenapa gereja itu akhirnya besar. Supaya gini lah, saya nggak peduli lah. Bukan nggak peduli, maksudnya gini. Saya percaya, saya mau makan. Martin mau makan, semua. Rudi semuanya mau makan. Ya, makan. Dengar terus. Ya, dan lihat. Ya. Saudara, saya kadang-kadang baca di Facebook. Kemarin ada teman bekas di gereja saya di Jakarta nih.
Dia bilang ini, wah dalam minggu ini ada yang kena stroke, ada yang kena darahnya keluar, ada yang kecelakaan, ada yang ini. Jadi kayak ada 5 poin lah, ya dia tulis. Ya saya baca selintas saja. Terjadi dengan tiba-tiba. Karena saya pikir gini, puji Tuhan ya, kita udah makan yang namanya perlindungan Tuhan. Kita udah makan yang ditebus, bukan hanya sakit sembuh, bukan, tapi kita punya extreme health. Makan, ya. Orang Israel jadi ahli raksasa. Nah ini kalau ahli raksasa gini, tetapi dia buruk, enggan, berlambat-lambat, menunda, menangis semalaman, mau balik ke Mesir. Ya, ini nanti ada ayat-ayat belakangan ya. Tapi nggak hari ini mungkin minggu depan. Ya, mereka dengar berita, mereka nangis malam-malaman. Ada raksasa, kita jadi melawan, gini, jadi ahli. Saudara, bukankah kita juga jadi sering ahli? Tapi Pak Melki nggak tahu loh, sakit saya loh. Ini yang kayak gini nih, dokter juga bilang gini, obatnya gini, begini. Oh, udah ahli aja. Ya, saya ingat dulu waktu Sharon tuh, waktu dioperasi, dokter bilang gini, ya harus dia apa Pak? Dok, ya harus ditransfusi. Ini HB-nya turun nih, lihat nih, 11, 9, 7, tinggal. Ini mau anaknya nggak berkualitas, mau anaknya bego gitu kira-kira. Saya tanya, saya masih penasaran. Rasanya manusia kan, nyari apa dokter? Dok, ada baju putih saya pakai ini semua. Dok, kalau ini bayi nih gini. Kalau HB-nya turun, mesti diapain? Ya mesti ditransfusi Pak. Ada cara lain nggak saya transfusi? Ya ada. Tanya lagi ketemu dokter, saya tanya lagi dokter. Makin lama makin frustasi. Nah ingat, Riyadi, dokter itu adalah ahli anak dan dia adik ipar saya. Saya langsung mau pulang. Kenapa? Ya nggak apa-apa, saya bisa kok gini. Terus ya kata dokter HB-nya turun tinggal 7 apa gitu ya. Wah lu gila lu anak lu mau nggak berkualitas, sama juga saudara. Saya tanya Tuhan gimana? Minta aja maka diberikan. Lili minta Bapak minta HB karena Bapak bilang apa yang minta akan diberikan. Kami minta HB buat Sharon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pulang. Belakangan saya tanya, kenapa sih kamu percaya bahwa nggak usah ditransfusi? Dia bilang gini, saya darahnya sama Sharon A. Jadi kalau saya transfusi, saya udah tua. Dia ngomongnya ya. Jadi kalau ini bayi, kan kasihan kalau darah yang udah orang tua kasih ke bayi. Padahal kan nggak ada hubungannya, benar nggak? Kalau dokter nggak ada hubungannya kan? Nggak ada hubungannya. Ya, tetapi udahlah yang bodoh dari Allah dipakai. Poinnya gini, poinnya ikut Tuhan. Ya, saya nggak suruh saudara belajar nekat-nekat gitu, tapi saya pikir gini, terus di sini kok, ya Tuhan udah ngomong, Tuhan boleh bawa pulang nggak? Bawa aja. Ya, jadi cuman kadang-kadang kita jadi lebih ahli. Saya sampai merenungkan, saya juga bilang sama Martin, kenapa orang bilang ini? Wah, di akhir zaman makin lama makin banyak ya penyakit yang macam-macam makin muncul macam-macam. Kenapa? Karena manusia makin ahli. Ya, saya nonton sama anak-anak tuh, The Croods apa? Ya, film orang manusia gua. Manusia gua sudah manusia. Ya kalau manusia gua kira-kira gimana? Ya manusia gua. Ya makan pakai tangan, ini. Pernah cuci tangan nggak? Enggak mungkin. Tidur aja, panjang gitu ya kan? Makan. Ya, nggak sakit perut tuh. Sakit perut. Cuma kan sekarang kita yang ngomong. Hati-hati loh. Ini maka ini ada ya ada segala macam dah. Ya kan? Ini begini. Ya. Saudara, kemudian orang makin ahli dengan raksasa. Nah, itu poinnya. Ya, saya cuma mau bilang ini, kita mau makin ahli tentang itu atau mau makin ahli tentang kebenaran? Kebenaran, amin? Sama-sama kan kebenaran. Ya, saudara nggak bisa tahu beras yang saudara makan hari ini sudah dipersembahkan kepada Dewi Sri misalnya. Kita tahu dari mana? Tapi kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati makanan saya. Jadi berkat begitu untuk saya. Amin. Makanya ekstrimnya Tuhan bilang ini, lu sekalipun minum arsenik lu nggak akan mati. Ayo, mau ngomong apa? Mana ayatnya Pak? Itu saja di Markus atau di Matius.
sekalipun kamu minum racun maut, tidak akan mati. Tapi bukan sengaja ya. Saya nggak suruh saudara pulang sekarang kita makan racun semua. Jangan ya. Tapi poinnya kita dapat, ya. Saudara, Tuhan yang jaga. Virus lawan Roh Kudus berantem dalam tubuh kita. Kira-kira menang mana? You don't say, ya. Benar Roh Kudus. Ya, dia berikan kita kekuatan, kesehatan, kesegaran. Ya. Bagi yang merasa gini, mau gitu Pak Maki, mau gitu Pak Maki. Sabar, jangan ditolak dulu. Simpen aja dulu. Misi tahu masih suatu ketika berguna. Ya, tapi saya percaya. Ya, karena itu kita ngomong aja, dimudahkan lagi, dilindungi dari segala malapetaka. Ya, dilindungi dari segala apa. Ya, ingat. Kalau rohnya lain, segera bergairah spiritual bubble pewahyuan Yesus. Pastor bilang kalau gue dapat pewahyuan, roh gue benar dimanapun. Ya, nah saudara seperti dengar kayak gini, mungkin kesana kesini saudara dengar, ya. Tetapi gini, ada yang saudara tangkap pasti. Itu namanya roti yang saudara bisa makan, yang saudara bisa punya, ya, yang saudara bisa renungkan terus. Udah satu aja lah Pak Melki saya mah. I am the righteousness of God in Christ. Cukup. Benar, ya. Cuman, ya kalau orang lain, kalau sudah doyan makan, misalnya itu sate lah, ya. Ada yang makan babi panggang, sudah jangan ngiri, ya kan. Cuman sudah, wah ada itu ya, mau juga. Makan, dan itu yang menguatkan kita. Ya makan dan kenyang, rest, feeding, lachem, artinya bread, fight, negeri yang sangat baik. Oke, itu supaya jangan kebanyakan. Kita mau lihat negeri yang baik dulu aja, ya. Sama-sama katakan negeri yang baik. Ya, nah sekarang mulai dari Obadjah ini kan. But upon Mount Zion shall be deliverance, there shall be holiness. Jadi ada deliverance, ada kemerdekaan, kebebasan, ya. Dari ini King James-nya, bahasa MSG-nya there is respite there, respite to rest. Ya, istirahat. Ya, nanti kita lihat, ya. Shall be holiness, shall be a safe and holy place. Ya, holy place apa? Kita di tempat dipisahkan. Holy itu dipisahkan, kudus itu dipisahkan, saudara. Saudara dipisahkan. Dari dunia ada ISIS, ada bom, ada apa? Saya tapi puji Tuhan juga ya. Orang Indonesia nggak ada takut-takutnya gitu ya. Polisi begini mendek-mendek, dia nontonin gitu ya, kayak nonton sinetron. Sebenarnya itu grace juga loh sebenarnya saya pikir loh. Orang Indonesia nggak ada takut-takutnya, benar kan? Iya loh. Makanya saya pikir grace ini paling cocok sama orang Indonesia. Iya, kita nggak ada takut-takutnya, ada dasarnya. Dasarnya Yesus sudah bayar. Yesus sudah bayar, udah purchase, udah bayar, lunas. Ya, saudara, dikasih tempat istirahat, di tempat safe, di tempat holy, ya. Dan keturunan Yakub akan possess their possession. Possession, they take back their possession from those who took them from them. Ya, jadi ada yang ambil dalam kehidupan kita. Nah, kita ambil balik. Ya, Martin bilang kalau motornya di parkiran ada yang ngaku-ngaku datang. Ini motor saya. Martin bilang gini. Enak aja motor gua ini. Pergi. Motor gua. Bukan, ini motor saya. Oh, ambil. Bukan. Kita ambil kembali apa yang milik kita. Amin. Ya, tinggal ambil aja. Ya, nanti Tuhan akan terjemahin dalam kehidupan kita. Ya, jadi di Gunung Sion itu tempat grace. Ya, di mana Roh Kudus dicurahkan. Ya, Sion tempat suplai Tuhan. Satu, ada deliverance, ya, terluput. Ya. Dua, ada rest, ya, waktu kelegaan, rest. Ya, safe and holy place, tempat kudus yang aman. Safe, aman, holy place, tempat kudus. Ya, Kristus ada kekudusan kita. Kita di dalam Kristus. Aman. Amin. Ya, aman. Tadi itu anak kalau nyetir, langkah lo hari ini, jatuh lo, pleset lo, gini. Terus kita bilang gini, ya ini takut nih, jatuh nggak? Jatuh, saudara. Benar. Ya, terus iblis turunin, suaranya turunin.
Ya jatuh, tapi lu nggak luka. Diturunin, ya kan? Saudara jatuh nggak luka, tetap jatuh nggak? Jatuh. Nggak jatuh. Papi bilang, firman Tuhan bilang, kita telah ditebus dari kecelakaan, dari kerusakan. Amin. Segampang itu loh sebenarnya dalam kehidupan ini. Benar. Ya, benar. Apalagi sekarang ini. Tutup lo, nggak punya modal lo, buka gereja gini, bayar ini, nggak bisa lo, nggak bisa. Hah? Saudara, tutup. Tuhan yang buka, Tuhan yang sediain. Tuhan gua memiliki kepemilikan gua. Nanti kita lihat betapa kayanya negeri itu. Ya, Tuhan mau kita miliki kepemilikan kita. Katakan, warisan ini milikku. Ayo sama-sama katakan. Warisan ini milikku. Sekali lagi, warisan ini milikku. Sekali lagi, warisan ini milikku. Ya, Tuhan yang suruh kan. Ya kayak saya bilang ini, Mika udah nggak makan 2 hari ini. Mika, tapi perintahkan sekarang makan. Udah sih makanannya. Kira-kira dia bilang ini, Abi nggak usah pakai perintah-perintah ya kayak gini Pak. Nggak usah disuruh juga Mika makan. Sudah mengerti maksudnya? Amin? Amin? Ya? Coach Yu habis dari gereja ini nggak usah diperintah makan kan? Nah. Jadi perintah. Enak nih di sini nih sekarang. Ya udah ngerti yang namanya makan. Ya, makan tuh nggak diperintah. Ya, kayak ngomong sama Martin, kita udah makan nih kenyang nih hari ini, makan sampai kenyang. Terus kita bilang gini, waduh gue kenyang banget 7 hari nggak makan juga gue mau bisa nih sekarang nih. Bohong nggak tuh? Bohong, besok pagi kita lapar lagi. Udah ke belakang juga udah lapar lagi. Ya, udah nggak gitu kita ya. God wants us to possess our possession, own our possession, and say this is mine. Ya, jadi pakai bahasa Amplified-nya berkata ini milik kami. Ya. Nah, ya, jadi sebenarnya kan di dalam number itu bukan number, bilangan ya, bilangan 20:16 ya, bilangan 20 ayat 16. Itu kan Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan kirim malaikatnya tuh Yesus, ya karena the angel Yesus ya, untuk supaya kita segera masuk, untuk supaya kita sudah dibayar paketnya oleh darah Yesus, ya. Nah, ini kita lihat aja, ini Pastor Pin ya khotbah kali ini ya, cuma 10 menitan. Ya, supaya santai dikit ya. Cuman gini, apa yang Tuhan udah bayar paketnya buat kita, ya, apa yang Tuhan sudah beli buat kita lihat ini. Ngapain lama-lama? Ngapain tunda-tunda? Ya, ambil, ya, miliki. Nah, caranya milikinya gimana? Cuman makan, saudara. Cuma makan. Ternyata cuma gitu, ya. Kemarin saya dengerin Mas Sapit bilang gini, sebenarnya kadang-kadang kita tuh kepikirnya gini, ya oke lah, saya udah oke nih, setuju nih semua nih. Terus caranya gimana? Metodenya apa? Praktisnya gimana? Nah, seringkali kita tuh mau lompat ke situ, ya. Nah, Pak Sapit juga bilang, praktikalnya gimana? Nah, saya sudah bilang praktikalnya gimana? Sebenarnya praktikal juga kan, kayak tadi bilang. Saya sudah ditebus dari kecelakaan. Nah, sebenarnya itu makan. Sebenarnya begitu praktikalnya, ya. Tetapi Shalom Dri. Kita praktikal kita ini kayak data makan, kita ngomongin dengan istri, dengan anak, dengan ini ya, dengan sekeliling kita selalu ngomongin the truth. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Atau saya nggak mau lupa saya nggak mau lupa tuh keuntungan yang Tuhan kasih sama saya. Segala dosa saya diampuni, saya disembuhkan dari segala penyakit, saya ditebus dari segala kerusakan, saya dimahkotai dengan favor, saya dimahkotai dengan kelembutan, masa muda saya diperbarui dengan pada ujung jawari. Jadi nggak jadi. Saya lari-lari, saya bilang, Christ is my wisdom, Christ is my wisdom, Christ is my wisdom. Christ is my strength, Christ is my strength, Christ is my strength, Christ is my strength. Nggak capek, saudara. Atau Christ is my wisdom kalau sudah lagi kerja, misalnya, kan gampang bener. Ya, bukan, wah Tuhan, gua ingetin lu nih Tuhan. Bukan,
kita ingetin diri kita sendiri. Ya, oke, kita dengerin sebentar Pastor Chris Stay ya. tuned for the latest message excerpt from josephprince.com. Iklannya nanti saya hampir aja. I was reading Numbers, and it was amazing that at the end of 40 years, Moses came back to Barnea. Ikannya sebagai ya, selama 40 tahun. And he said something to the king of Sodom. Begini. 20, verse 16. When he cried out to the Lord, he was talking to the king of Sodom. He heard our voice and sent the angel. Cried in Egypt. That is. He was telling the king the story. God heard our 2016 voice tuh ya, and Number the angel 2016. Jesus. Now he's not an angel. Angel means messenger. The angel is Yesus. And brought us out of Egypt. Now here we are in Kadesh, a city on the edge of the border. Di batasnya. One full circle. Tuhan bermaksud benar-benar membawa kita ke tanah perjanjian. Now when I saw this, it was as if he never even mentioned we failed. We wondered, he did it. God sent the angel, he brought us right here. Ya, Tuhan Yesus And yang then look membawa at the kita. reference, by the way, chapters and verses are not inspired. But what is interesting to look at this whole event, and it's 2016. Ya, 2016 nih I kita. just saw that. Alright? Now, don't get superstitious. I didn't plan for that. Jadi But right at the end, superstitious ya. came back to Barnea. Pakai berguna nih, bukan kebetulan, tapi Tuhan kasih itu 2016 maksudnya They gitu. followed them from Egypt. The Lord Jesus, Tuhan sendiri yang bawa dari Egypt, Christmas, Mesir, died for our sins. masuk. You see, God told them this by no Tanah means. perjanjian. Numbers, look at what God said. You shall by no means, except for Caleb and Joshua, you shall by no means enter the land. When God says by no means, that's it. You shall by no means. Gak ada yang masuk kalau yang berpihak ke diri sendiri. 14. Hanya Kaleb. Look at chapter 15, how it opens. Chapter 15. The Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel and say to them, When you have come into the land. Ini nomor 14, ini nomor Chapter 15. 13 says, You shall by no means enter the land. Segera maksudnya. Chapter 15 says, When you come into the land. Mau kapan? That's what's going on. When means Kali ini saya mau dari awal tahun. God will never leave his original purpose. Listen, chapter 14 has got to do with man. When it comes to man and his resources, man and his disobedience, his unbelief, and his limitations and all that, God says, You shall by no means. You shall by no means. Everything given to the hands of man Keterbatasan nggak fails. mungkin. Are you listening? The first Adam in paradise failed. 15. The first man after the new world, after the flood, Malaikatnya, Noah Tuhan itu. failed. He got drunk. And then Sini gagal. everyone that was a judge failed. Gagal. Most of them. The final one, the Sampai final yang guy, besar. Samson, he failed big time. King failed. Raja-raja gagal. The king of kings came in the midst of them. Tapi Israel failed big raja-raja time. tidak. They missed it. Everything put in the hands of man is broken in pieces. And God Kekuatan says, manusia hancur. "Just send a man. The angel that followed man will become a man. He's the last Adam. Itu Yesus. Everything that man has failed, he made right. He Buat made benar. right. And not only that, he brought with him from heaven things that first Adam never had, even before he fell. Adam kedua Amen. Yesus. And now, when it comes to chapter 16, it's about God. It's about His goodness, His love, His faithfulness, not on man. If it's on Bukan God, manusia. you will come into the land. Pasti If it's menduduki. man, you will by no means enter the land. You by no means Manusia nggak occupy mungkin. the throne. You by no means possess Nggak the mungkin. land. You by no means inherit the kingdom. You by no Nggak means bisa. enjoy the promises. It depends on you. But it depends on God and His goodness. Tuhan kebaikannya When? You come. kapan? Oh. Saya bilang sekarang. Segera. What a Amin. God. I said, what a God. Gitu Tuhan. What a God. Obadiah, the prophet Obadiah, there's only one chapter. Tadi kita baca On Mount Obadiah 1. Zion, there shall be deliverance, 12. and there shall be holiness. The house of Jacob shall possess their possessions. Amen. It's time for 2016 for God's people to enter the land and possess their possessions. It is Miliki yours. kepemilikan. It was bought for you by the precious blood of God's only Son. Udah He dibayar gave darah life for Yesus you. berharga. It has your name on it. Ada nama saudara di situ. Package with your name on it. Di paketnya ada nama saudara. Very well being packaged with your name on it. Ada A tulisan nama. protection box with your name on it. Ada All satu paid box, for by the blood ada of nama Jesus. saudara. For Sudah dibayar. But God is telling you to possess your possessions. But where will it happen? On Mount Zion there shall be deliverance, and there shall be holiness. Let me tell you this.
without Mount Zion, you're still stuck in Mount Sinai, Tanpa where the Zion, Lord is. Siap. There cannot be deliverance, there will be no holiness. All the messages, the testimonies I have shared down to the last year of people who were addicted to pornography, addicted to drugs and all that, getting delivered. There was deliverance because Semuanya they terikat. went to Mount Zion. The place Dibebaskan di of Mount Mount Zion. Zion is the place where the Spirit came. Kecanduan Not the semua place tadi, of pornografi, demand, the place kecanduan of apa? life. Bebas. Mount Sinai is the place of demand. Are you listening? I'll tell you something very touching. It touched my heart so much that I kept on looking at the whole story. You know something? Israel refused to go into the land with Jehovah God. Kebanyakan Israel menolak They refused to go into the land. termasuk So right at the brink, they could have entered the land flowing with milk and honey. They refused to susu enter. dan madu. This is grace. If Israel refused to enter with God, Refuse God will menolak turn back masuk. to patient grace and accompany them. Padahal Tuhan throughout the menyertai. years Tapi mereka nggak mau masuk juga, Tuhan menyertai sebenarnya keliling-keliling 13 as their tahun. traveling companion. That is grace. Dikasih paketnya. Even Joshua and Caleb, they went around with them until they were all dead and gone. Joshua and Caleb led the new generation into the land. Generasi And then when they entered berikutnya the yang land, masuk. God entered with them. But until then, he dwelt in the tent. Wherever Israel went as a traveler, he went as a traveler. Di padang gurun disertai Israel juga. dwelt in tents. Tinggal di tenda, dia tinggal di He tenda. dwelt in tents. When Israel entered the land finally, he entered the land and Israel dwelt in stones. Alright? He dwelt in stones. Finally, God says, I want to get nearer. And he became a man and lived amongst us. What grace. Even God. God says, if you refuse Yesus to di enter the land Indonesia yang and be pastikan unbelief, kita untuk oleh semua. I will turn around in patient love, condescending grace, and I will be with you in all your difficulties. I'll be with you. So, church, this year, sit back. This is what I saw in the Spirit. Ini penglihatan dari This is what's Roh going to ya. happen. God Kita wants mereka tinggal you jalan doang. to enjoy Masuk. this. Remember? Yeah. Habis dari gambar ini kita terusin ya, kita lihat land kita. Praise God. Okay. Ya. Cuma jalan nih bersama Tuhan. Gak disuruh lari, gak disuruh kerja, disuruh walk. Jalan mas. Every place the sole of your foot will tread shall be yours. Every place you touch with your foot, it's yours. Ini anggurnya segini-gini nih. Dan itu lambang Yesus darahnya tercurah. Jadi kita lihat anggur diperas itu jadi darah, idol, red darah. Ini yang dilihat. Sudah dibayar berarti saudara. Kepemilikan kita sudah dibayar. Itu poinnya. Ini kepemilikan kita. Ya. Di mana ada sungai-sungai, di gunung, di danau, ya. Ada permai, ada susu mengalir, ada madu mengalir, berarti ada bunga-bunga dan segala macam. Oke, sampai sini ya. Nah sekarang kita saudara mau lihat tanah saudara, amin. Kepemilikan kita, amin. Ya. Jadi apa yang ditulis dalam Ulangan 8? Seperti apakah tanah warisan kepemilikan kita? 7. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Sama-sama kan, negeri yang baik. Negeri yang baik. Ya, kalau baik adalah baik. Saudara jangan tawar baik. Saudara bilang, wah kena bom itu baik. Wah kena penyakit itu baik. Bohong. Baik adalah baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air, danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Ya, negeri yang baik. Yesus mata air hidup saudara. Air buat kehidupan saudara itu akan terus mengalir. Ya, air itu kalau di Israel, kalau di tanah di Timur Tengah, air itu apa? Air itu adalah kehidupan. Air itu adalah emas. Air itu kekayaan. Orang punya sumur sudah kaya, punya ternak, punya segala sesuatu. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, ya berarti
buat roti makanan ada, ya. Dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimannya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, ya. Negeri yang baik, sekali lagi. Negeri yang baik, amin. Ya, Yesus roti hidup. Saudara akan makan roti saudara nggak akan habis-habis, ya. Dibilang res, ya, Roh Kudus yang manis, ya. Ada pohon anggur, pohon ara, pohon delima, satu negeri yang baik. Nanti saya akan kasih lihat, ya. Pohon-pohon itu adalah pohon-pohon yang mudah dipetik. Sama-sama katakan mudah. Ya, jadi siapa bilang saudara harus keringat untuk makan dari rumput duri, untuk kerja dengan bungkuk? No way. Saudara, Tuhan akan kasih, akan buka, akan sediakan semua dengan mudah. Ya, saudara jangan takut sama mudah. Amin. Ya, itu Tuhan, itu grace. Sukar bagi orang, tapi mudah bagi saudara. Nggak tahu bagaimana. Ya, suatu negeri di mana engkau makan roti dan tidak usah berhemat. Sama-sama katakan makan roti tidak usah berhemat. Berarti kan banyak kan? Benar nggak? Banyak kan? Kita kan sekarang gini, Mik, makan habisin Mik. Gue ingat-ingat tuh orang sana makan habisin, makanan kenapa? Hemat tuh, makan dikit-dikit aja. Kenapa? Karena kita takut habis. Ya, di mana kau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya, dan kau gali tembaga. Dari gunungnya akan kau gali tembaga. Saudara, ada hasil tambang. Ya, akan ada tidak kurang suatu apapun. Ya, saudara, ini Tuhan, ini baru Tuhan. Tuhan sumpah. Kalau ya ada sih tapi itu nggak Tuhan ternyata. Dan kita pikir itu rohani. Ya. Sama-sama lagi, negeri yang baik. Tidak kurang apapun. Tanpa berhemat. Ya. Ini kenapa sih kita berhemat? Karena raw material, sumber daya itu terbatas. Di bawah matahari selalu berhemat. Hemat pangkal kaya. Kalau nggak hemat sekarang, lu nggak nabung, lu nggak kaya lu nanti. Tapi Tuhan siapa? Saya bukan kita menjadi orang sembrono, jangan disalah paham. Kita mau lihat gini. Ternyata gayanya Tuhan tuh kalau memberi itu berkelimpahan. Itu poinnya. Ya, itu gayanya Tuhan, bukan gayanya saya. Kalau Tuhan melototin saya juga bingung. Ya. Tetapi kalau saya lihat Tuhan, saya nggak bingung. Iya, gayanya Tuhan kayak begitu. Ya. Sekali lagi nih Tuhan bilang, ayat 10 kita baca sama-sama. 3-4. Dan engkau akan makan, akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Ya, jadi negeri yang baik bilang. Negeri yang baik. Ya, jadi kalau sudah dibilang ini, makan dan kenyang. Rest nggak? Rest. Tinggal tidur. Guys makan, guys kenyang, tinggal sare gitu ya. Gitu Coach Iwo ya. Ngantuk sekarang. Tapi poinnya gini, rest. Ya. Kalau ada nggak orang bilang gini, nggak bisa tidur ya semalam kenapa? Waduh, perut kruyuk-kruyuk, lapar. Ya kan, ya udah bikin Indomie jam 12 malam makan. Ya baru kenyang bisa tidur. Ternyata orang kelaparan susah tidur ternyata. Ya by grace lah ya, saya nggak pernah ngerasain tuh nggak bisa tidur, lupa kalau tidur nggak ya. Itu berkat, ya. Tapi saya percaya, ya, bukannya saudara jadi pemalas semua lemu gitu ya, nggak punggung, nggak. Tuhan itu memberkati kita rest memang, ya. Ulangan 8 tadi ya, makan dan kenyang. Ulangan 6 ayat 11. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah, sama-sama katakan dengan sumpah. Tuhan perlu sumpah nggak? Nggak perlu sebenarnya. Kenapa Tuhan sampai sumpah? Gemes sebenarnya. Ya, karena orang tuh perlu wah sumpah deh, gitu kira-kira. Saudara kan kalau jadi sama orang, Mik nanti papi beliin mobil ya, akhir bulan. Wah,
Papi mah janji doang, enggak lah. Papi duitnya kan nggak ada kan, udah ragu kan? Sumpah deh papi, sumpah. Sumpah. Tuhan yang sumpah sekarang, ya. Daripada nenek moyangmu yakni Abraham, Ishak, Yakub untuk memberikan kepadamu kota-kota besar dan baik, sekali lagi ditulis baik lagi tuh, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berbagai barang yang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Apabila kau sudah makan dan menjadi kenyang, sekali lagi diulang, ya. Jadi Tuhan mau bilang nih, Tuhan bersumpah. Kalau kita gini, ya kita dengar ya. Kalau itu mereka yang dengar tuh. Dengar Israel ya, Tuhan tuh udah sumpah sama kalian. Kalau kita nih sekarang nih, dengar ya, orang GCB, anak Tuhan, Tuhan sudah bayar lunas, sudah dibeli, sudah di-purchase, sudah dikasih bos, namanya udah ditulis Melkisedek, milik Melkisedek, milik Martin, milik semua yang disebut satu-satu. Ada kepemilikan namanya juga, sudah dibeli. Amin. Amin. Ya. Gue bilang nggak perlu, sakit gigi saya pak. Nggak bisa datang. Datang bu. Tuhan sudah sediain namanya kesembuhan. Ya, jadi mereka yang raksasa, yang tiga, yang bajakan, yang majority, dia raksasa. Terus mereka ahli raksasa. Tahu nggak raksasa makan kita? Kita tuh sama raksasa udah dilihat kayak belalang, tahu? Kita mah habis, disikat habis sama dia. Raksasa tuh udah bilang ini, tau nggak? Mampus tuh, makan loh. Kok jadi ahli sih? Ya, padahal tuh kalau pas mereka survei yang kedua, ya, pas dua pengintai, Rahab bilang gini, kok lu lama bener sih datangnya? Kita nih udah gemeter semua sama lu nih. Saudara musuh lebih tahu kadang-kadang. Saudara musuh tahu nggak? Iblis tahu nggak saudara diberkati? Hah? Tahu, karena itu dia mau kadalin kita. Kita udah bersyukur di tempat ini, jangan mau dikadalin iblis. Ya mau. Ya, kita mesti dengar yang benar bahwa raksasa itu jadi kuli. Sama-sama katakan raksasa itu kuli. Kuli bikin apa? Bangun, kuli bangunan kota-kota yang besar dan baik. Kota-kota besar dan baik. Saudara dan saya ada di tempat gereja, Tuhan ada di tempatnya. Tinggikan Yesus ke tempatnya di Indonesia. Ya, Tuhan akan berikan kita kota-kota yang baik. Bandung jadi baik, Jakarta jadi baik, semua jadi baik. Amin. Ya, benar. Raksasa itu kuli apa? Kuli bangunan, rumah-rumah. Nih, ya, rumah-rumah yang penuh berbagai rumah-rumah yang isinya komplit, penuh barang-barang yang baik. Ya, kita lihat barang-barang di rumah saudara. Jadi kita lihat. Dulu lihat di gereja aja dulu. Wah, sound systemnya udah terbaik loh. Ternyata nggak heran. Kenapa? Sekali lagi, jangan lihat ke manusia. Omong lupa, bukan. Ini gayanya Tuhan. Ya, bukan gayanya manusia, bukan gayanya Pastor Pin, bukan gayanya Melki apalagi. Gayanya Tuhan. Ya. Raksasa kuli apa? Kuli gali sumur. Gali sumur-sumur. Ya, ini finansial yang berlimpah. Saudara punya sumur yang membual-bual yang gak pernah habis. Sumurnya apa? Gede sumur raksasa. Dalam sumur raksasa. Ya. Kuli apa? Kuli bangunan, tanaman kebun-kebun, buah-buahan yang mudah dipetik. Tadi kita udah baca, buah delima, buah anggur, semuanya gampang dipetik. Ya, makanya si Unyil ini ketawa aja. Saudara ketawa dulu. Ya, kenapa? Karena raksasa. Kotanya besar dan baik. Raksasa. Kata Mika tadi pagi, kalau ini bataknya bangunan, nanti kalau raksasa, kalau kita kan berat nih. Raksasa enteng aja dia gede, ya kan? Tangan, yang buat tangan. Ya. Saudara, Tuhan yang mau. Ya. Rumahnya besar-besar dan baik. Sumurnya besar-besar, kebunnya besar-besar. Ya. Jadi si Unyil bilang apa? Asik, aku makan dan kenyang. Amin. Ya, aku rest. Ya, karena dia kuli. Ya, bukan gua belalang lawan sumo gede gini, ya abis dari kebanting, bukan. Ya, kita eat bread without scarcity. Ya, bahasa Inggrisnya, bahasa Ibraninya indigence, ya, kemiskinan. Scarcity adalah kelangkaan. Kita makan tanpa kemiskinan, tanpa kelangkaan. Itu paket yang disediakan buat saudara saya.
Semua besar, sama-sama kata semua besar. Ya. Jadi mesti roban cara berpikirnya. Besar. Ya. Saya bilang semua besar. Karena Tuhan kita Allah Maha Besar, amin. Ya? Amin. Terus kalau dia kasih hadiah, dia raja nih, duduk di tahta kasih hadiah sama kita. Kira-kira kecil apa gede? Besar. Makanya orang Kristen saya bilang sekali lagi, jangan mau dikadali. Apa bedanya dengan Mesir? Mesir dalam bahasa Ibrani, Misraim. Sama-sama kata Misraim. Ya, salah Arabnya berarti tekanan, stres ganda, double stres, double tekanan. Itu arti kata Misraim. Mau balik ke Mesir. Orang Kristen di sini masih ngomong Mesir. Ya, tapi lu teologi tanpa susah, Mel. Teologi tanpa susah. Saya pertama-tama kaget juga nih, gimana ngejawabnya orangnya? Tuhan, gimana Tuhan? Tiba-tiba saya dengar khotbahnya Mas Arief bilang gini, kita nggak mau menanggung apa yang penderitaan, apa yang Yesus sudah tanggung. Saudara coba, kita tidak mau menanggung penderitaan, apa yang Yesus sudah tanggung. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Ayo, siapa yang nggak masuk akal? Saya nggak mau tanggung penderitaan yang Yesus sudah tanggung. Jelas? Apa yang Yesus sudah tanggung penderitaan kita? Semua nggak? Ayo sebut apa? Apa yang Yesus sudah tanggung di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk kita dan sebagai kita? Yang tadi dipurchase tuh, darahnya tuh sudah diperes keluar semua buat kita. Masih mau tanggung? Nggak mau kan? Nggak mau kan? Harusnya orang Kristen begitu nggak? Nah, waktu kita percaya kayak gini, ini kita percaya nih, Tuhan mah udah tanggung semua dosa saya, penderitaan saya, kutuk saya, kemiskinan saya, penyakit saya. Bahkan bukan hanya tanggung ya, bukan yang negatif loh. Oh, Tuhan kasih juga kekayaan, kekayaan berlimpah-limpah, kesehatan dimudahkan lagi, apalagi istri yang baik, suami yang baik, anak-anak yang baik, hikmat, segala warisan nih. Nah, waktu kita percaya gitu, orang bilang gini, sesat lo. Wah, gila lo, percaya kayak gitu lo, gak bener lo. Nah, waktu saudara gitu, saudara siap nggak nanggungnya? Saudara siap nggak kalau ada orang envy? Apa tuh envy? Iri sama saudara. Nah, itu doang yang saudara tanggung sebenarnya. Ya kan, itu kalau kita baca di Alkitab, Paulus bikin apa keliling-keliling berita baik. Nah, orang lain bilang gini, enak aja lo, dia berita tau nggak, pas segala dosa diampuni lo. Berarti kan kurang ajar tuh, dia menghina dewa kita rajam yuk. Nah, paling begitu. Kalau sekarang rajam, lo nggak bisa rajam gua di dalam Kristus. Amin. Ya, saudara. Pak, masa bapak lebih tinggi dari Paulus? Saudara, kan saya udah bilang berulang-ulang tempat ini. Pengalaman manusia itu selalu lebih miskin daripada kebenaran. Amin. Even Paulus, even Petrus, even siapapun, termasuk saya apalagi. Ya, dan kebenaran itu tanpa syarat, cuma-cuma buat kita. Jadi waktu kita bilang, lu gak takut lo sama Paulus? Enggak, kenapa? Gue dalam Yesus. Ya, udah selesai gitu aja. Gue dibawa ke Makedonia. Berarti orang lain enggak? Orang lain mah gue gak urusin. Maksudnya gini, bukan gak urusin sombong ya. Nah, gue urusin orang lain ngapain? Lu sombong lu ternyata aja tuh ada yang kecelakaan naik pesawat, ada yang sakit kanker, ada yang gini, Paulus aja dirajam, ini saja sini. Lu merasa lebih hebat? Enggak, Yesus yang lebih hebat dalam gua. Amin. Saudara, maksudnya gini, saudara siap nggak kalau cuma digituin orang gitu? Ya, ada haters gitulah. Sebenarnya cuma itu doang. Itu yang disebut penderitaan karena Kristus. Dia bisa ambil kesehatan kita, nggak bisa. Dia bisa ambil kesehatan Paulus, nggak bisa.
Paulus mestinya bilang gini, nggak bisa lu rajam gue, nggak kena batunya. Boleh nggak? Boleh dong saudara, baca aja di Alkitab. Ada nggak pernah Yesus dirajam kena? Nggak ada, sebelum Tuhan nyerahin dirinya sendiri. Saya baru bikin tuh tugasnya Sharon. Yohanes digoreng, direbus, bisa mati nggak? Ayo, dia bilang apa? Hebat Yohanes gitu. Dia bilang gini, gua orang paling dikasih Tuhan, lu nggak bisa goreng gua. Sok aja. Yo, gua orang paling dikasih Tuhan, lu nggak bisa goreng gua. Ya, air minyaknya mendidih nih, gelubuk. Wah gila lu, nggak mati. Kita buang aja di Pulau Patmos. Jadi Pulau Patmos asik, mancing tiap hari, nulis lihat surga gitu ya kan. Lihat Wahyu, wah, ya happy dong. Benar saudara. Tapi gini, apakah itu udah sempurna pengalaman dia? Saudara, di akhir zaman mestinya jauh lebih sempurna. Amin. Ini bukan bicara kesombongan, bahwa pewahyuan itu terus Tuhan tingkatkan. Tuhan harus jadi from glory to glory. Kalau nggak Tuhan bohong dong. Wah paling top pasti ada zaman Paulus. Kemudian menursok nih kekristenan. Gak. Karena Tuhan nggak pernah merosot sedikit pun. Tidak menjadi lesu, tidak menjadi resi, tidak menjadi lelah. Amin. Itu yang kita perlu dengar. Jangan mau balik ke Mesir. Apakah yang ingin mematahkan punggung atau tinggal memetik? Atau tinggal memetik, amin? You don't say ya. Sungut-sungut bodoh, bilangan 11:5. Kita terima kata ikan yang kita makan di Mesir, tidak bayar apa-apa. Pada timun, semangka, bawang peri, bawang merah, bawang putih. Gak bayar apa lu setiap hari suruh paksa. Ya? Hasil 12 pengintai, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah suatu cabang dengan standar buah anggurnya. Berdualah mereka menggandarkan dan juga mereka membawa buah delima dan buah ara. Ini sampai sini aja lah, minggu depan kita kesini ya. Di Mesir mereka makan mentimun, bawang, semangka, bawang. Ya, makanan bawang tadi mana kali? Ya harus bungkuk. Patah bungkuknya. Ya. Di tanah perjanjian mereka makan buah anggur, buah delima, buah ara. Metiknya berdiri sudah. Ya. Saudara mau pilih mana? Berdiri. Amin. Ya, itu gayanya Tuhan sekali lagi. Bukan gayanya kita. Kita menerima cuma-cuma. Ya. Oke, jamuan. Haleluya. Saudara, nggak lihat ya bahwa apa yang Tuhan berikan sama kita. Doa ya, kita doa untuk gereja kita, untuk Tuhan sertai kita 3 tahun balita. Terima kasih Bapak, kami anak-anak-Mu yang paling dikasihi. Kami tahu Engkau yang membangun GCB, Engkau yang memelihara, Engkau yang membuat besar, Engkau yang membuat berita yang kami beritakan Yesus di pusat
akan didengar oleh semua orang, semua bangsa, semua kota. Engkau juga yang akan memberkati gembala kami, Engki, Tante Lili, anak-anaknya juga, saudara Mika. Kau yang akan memberikan rest, Kau yang memberikan ketenangan, Kau yang memberikan mukjizat, sehingga seluruh orang akan melihat kami mau Tuhannya GCB ini. Terima kasih Bapak, Engkau yang memberkati kami masing-masing. Kami akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam gereja ini. Haleluya. Dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ayo tiup lilinnya sama-sama. 1, 2, 3. Gimana happy birthday? Buat kita semua. Haleluya. Potong kuenya. Potong ya. Nanti jangan pulang dulu, kita makan kue ya. Harus makan. Ini permulaan berlimpah gula dan madu. Berlimpah susu juga ya kan, Mas Ibu ya, ada susunya ya. Ya. Potong Tuhan berkati semua nanti jadi orang yang akan datang. Tuhan berkati semua. Menikmati pemilikan yang berlimpah daripadamu. Haleluya. Yuk doa berkat dulu, berkat. Haleluya. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur. Nah, kalau kami hari ini mendengar kepemilikan kami, dan kami sudah melihat Tuhan, kami memiliki kota-kota yang besar dan baik, kami memiliki rumah-rumah yang besar dan isinya banyak dan baik. Kami memiliki Tuhan sumur-sumur yang besar, sumber-sumber keuangan yang besar dan baik. Dan kami bersyukur Tuhan, bahkan Kau buat kami untuk menikmati hasil yang belum pernah kami pernah lihat, yaitu hasil tambang misalnya Tuhan. Dan apalagi segala yang Tuhan mau bukakan dan Kau berikan kepada kami Tuhan, kebun-kebun. Kami punya kebun-kebun yang dimakan oleh raksasa, yang buahnya begitu lebat, begitu banyak, dan begitu mudah dipetik. Dan kami boleh lihat Tuhan, semua apa yang dikerjakan tangan-tangan anak-anak-Mu, bisnisnya, usahanya, pekerjaannya. Tuhan menyertai, favor Tuhan ada di atas kepala anak-anak-Mu. Dan orang-orang akan datang, pembeli-pembeli konsumen akan datang dengan ajaib Tuhan. Dan bahkan Tuhan akan memperluas semuanya. Karena mengalir berlimpah-limpah. Bahkan orang-orang yang membangun bersegera berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Itu hanya karena malaikat Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri, sudah beli buat kami. Nah pagi hari ini kami berkata, kami miliki kepemilikan kami. Kami ambil kepemilikan kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati bangsa ini, keamanan, kesejahteraan. Kami bersyukur Tuhan untuk keamanan bangsa ini, kesejahteraan di bangsa ini. Ada kesejahteraan kami juga. Bersyukur untuk presiden, wakil presiden, aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah, para menteri, para gubernur, para bupati, anggota MPR, DPR, semuanya Tuhan di dalam kuasa-Mu, di dalam favor-Mu. Sebab Tuhan ada anak-anak-Mu di pusat, dan semua yang di pinggiran akan menikmati kesejahteraan daripada-Mu. Terima kasih ya Bapak, berkati juga pemilik gedung ini, semua karyawannya, stafnya. Bapak kami di tempat ini menjadi berkat, dan kami bersyukur ya Tuhan. Saudara, saya ingat kemarin, gak apa-apa kita dalam doa ya. Saudara, sekali lagi ini nggak disengaja ya. Saya pulang, Tuhan ingatkan ada amplop persembahan ya. Kita biasanya di sini memang udah aja, saudara taruh sendiri. Tapi saudara, Tuhan ingatkan gini, persembahan kita ini sebenarnya menyembah Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Satu, kedua, persembahan kita ini adalah kita acknowledgement gitu ya. Kalau saya kasih kepada benda,
Dia bukan makhluk hidup kan, dia bukan manusia, apalagi dia Tuhan, bukan. Kalau saya kasih dia nggak bisa apa-apa. Tapi kalau saya tahu ya bahwa ada yang menerima, itu kita meng-acknowledge, mengakui adanya Tuhan. Ya, mengakui itu aja. Ya, kita acknowledge. Ya, jangan dengan sedih hati, dengan paksaan, itu udah pasti. Ya, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Karena saudara akan diberkati. Amin. Dan saya akan diberkati. Ya, dengan berlimpah-limpah. Bukan buat kita supaya egois jadi ya. Wah, gue kaya sendiri, yang lain miskin biar gue sombong. Nggak ada urusannya gitu. Supaya nama Yesus ditinggikan. Amin. Supaya kerajaannya tuh nyata ditinggikan. Saudara kalau sudah tangkap kita set aja. Ya, Tuhan mempercayakan itu dengan mudah buat saudara dan saya. Amin. Amin. Ya. Ya, saya ngomong gini bukan gini, wah keuangan gereja habis, enggak. Kalau gereja nggak bisa habis. Ada sumurnya. Amin. Ya, bukan saya tapi Tuhan. Ya, saudara persiapkan sama saudara. Saya juga mau berdoa, Tuhan, biarlah apapun yang dipersembahkan oleh anak-anakmu pagi hari ini, berkati ya Tuhan. Bapak, kami mengakui adanya Engkau dan kami menyembah Engkau. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena ini bukan korban, tetapi ini pembelian-Mu yang meluap dari kehidupan kami. Bapak, kami tahu ya Tuhan, anak-anak-Mu akan diberkati dengan kepemilikan yang luar biasa. Supaya nama-Mu Tuhan, Yesus, makin masyhur, makin harum di mana-mana. Bukan karena Kau turun Tuhan, tapi karena kami tahu bahwa lewat anak-anak-Mu di tempat ini, Kau akan berkati berlimpah. Terima kasih Bapak, Tuhan kita, Tuhan berkati saudara. Dengan berkat Abraham, diberkati Abraham dan keturunannya berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak, menduduki kota-kota musuh. Dan kita semua Tuhan Abraham, oleh kita setiap kaum di muka bumi boleh berkat. Dan kita keturunan Abraham yang memiliki kepemilikan itu. Memberkati saudara dengan berkat Ulangan 28, diberkati di kota, di ladang, keluar, masuk, di rumah tangga kita, di luar, di pekerjaan kita, di bisnis kita, di perjalanan kita, dimanapun, bakul saudara, bisnisnya, pekerjaannya, kantornya, adonannya, saudara pegang, komputernya, semua diberkati, penggorengannya, semua diberkati, yang mengerjakan apapun diberkati. Tuhan memberkati saudara, terus naik bukan turun. Buah kandungannya juga diberkati, ketuanya orang-orang yang hebat, yang luar biasa, yang perkasa, diberkati. Dan Tuhan memberkati dan melindungi sesama, menyinari dengan wajahnya. Saudara aman, sejahtera, tidak ada malapetaka apapun, kecelakaan apapun, apalagi teror, tidak ada dalam kehidupan saudara. Tetapi perlindungan pemeliharaan Tuhan. Mengarahkan wajahnya kepada saudara semua, memberikan saudara shalom, peace yang berlimpah-limpah. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, penyertaan Rohul Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan menerima, katakan amin. Haleluya. Ayo, ini potong kuenya, beri salam satu sama lain, ambil kuenya ya. Dibagiin, share.